Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kelahiran Maria, Bunda Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 1 ayat 18. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk beberapa orang memperingati hari ulang tahun dirasakan istimewa. Sementara untuk beberapa orang lain dibiarkan berlalu begitu saja. Bahkan ada orang yang mengira merayakan hari jadi mengingatkan pada pencapaian usia tertentu yang perlu dirayakan. Sementara yang lain, HUT menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi dan permenungan atas semua yang sudah dijalani. Para artis sudah merayakan ulang tahun anaknya yang ke-1 dengan pesta yang lumayan meriah. Tapi, apakah anak itu mengerti akan peristiwa yang dibuat untuknya? Untuk anak itu, tidak. Tapi untuk orang tuanya adalah rasa bahagia yang perlu dibagikan. Hari ini adalah hari ulang tahun ibu kita, Santa Perawan Maria. Apa nilai penting pesta ulang tahun atau hari jadi Santa Perawan Maria itu bagi kita? Peristiwa kelahiran Bunda Maria harus dilihat dari perspektif bahwa dia akhirnya menjadi Bunda Tuhan kita, Yesus Kristus. Wanita ini yang kelak melahirkan anak Allah, sehingga kejadian kelahirannya dianggap penting dan perlu dirayakan oleh Gereja Kudus. Kristus yang dilahirkannya itulah yang menjadi faktor penting mengapa kelahiran Maria dirayakan setiap tahun dalam kalender liturgi gereja. Saudara-saudari terkasih, hanya ada 2 orang yang hari kelahirannya dirayakan oleh gereja. Selain daripada hari kelahiran Tuhan Yesus, mereka adalah Santo Yohanes Pembaptis dan Santa Perawan Maria, Ibu Yesus. Yohanes adalah nabi terakhir yang mempersiapkan kedatangan Mesias, yaitu Yesus. Sedangkan Maria adalah wanita pilihan Allah yang sudah dijanjikan berabad-abad lamanya untuk menjadi ibu Mesias, yaitu Yesus. Maria disebutkan dalam Injil hari ini sebagai istri Yusuf keturunan Daud, sehingga genaplah nubuatan perjanjian lama tentang Mesias adalah putra Daud. Sedangkan Maria sesungguhnya mengandung Yesus karena kuasa Roh Allah, sehingga ia disebut anak Allah. Dan dengan demikian ia adalah Allah yang menjadi manusia. Peran Maria sebagai ibu Yesus sudah ditetapkan Allah sejak kelahirannya, dan ia menjadi wanita pertama yang berbahagia karena disebut Bunda Tuhanku oleh Elizabeth. Karena itu jugalah gereja menetapkan Maria sebagai manusia yang tidak tersentuh oleh dosa. Kita juga merayakan pestanya. Maria dikandung tanpa noda dosa.
Ia pun tetap perawan sekalipun menjadi ibu dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Maria adalah sosok sederhana yang lahir dari keluarga Anna dan Yoakhim. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Pesta ini sesungguhnya mau menunjukkan betapa gereja mengasihi dan menghormati Maria sebagai wanita yang punya peranan besar di dalam karya keselamatan Allah. Tentang hal ini, gereja mengajarkan bahwa Allah menjanjikan seorang penebus bagi umat manusia. Penebus itu adalah anaknya sendiri. Untuk itu, Allah membutuhkan seorang perempuan untuk mengandungkan dan melahirkan anaknya. Allah membutuhkan kerjasama manusia. Kebenaran iman ini dikatakan dengan benar oleh Rasul Santo Paulus ketika ia menuliskan suratnya untuk jemaat di Galatia. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Galatia bab 4 ayat 4. Dan perempuan terpilih dan terberkati itu adalah Maria, anak Yoakhim dan Anna, orang Nazaret. Maria itu adalah seorang keturunan Abraham, seorang bapak beriman yang penuh kepasrahan dan percaya pada kehendak Allah. Dari sinilah sesungguhnya gereja mengajarkan bahwa Maria telah ditentukan dari kekal untuk melahirkan anak Allah. Dan karenanya Allah sendiri yang telah menyiapkan rahim Maria untuk Yesus, putra tunggalnya secara istimewa. Dan untuk itulah Allah menyucikan Maria sejak lahir dan diperkandungkan tanpa noda. Santo Yohanes Chrysostomus memuliakan Maria dengan nyanjungnya, apa yang tidak dapat ditampung oleh surga telah engkau kandung dalam rahim. Itulah misteri kasih Allah yang menjadikan rahim Maria yang terberkati dan suci menjadi surga bagi anaknya sendiri. Saudara-saudari terkasih, merayakan pesta Santa Perawan Maria sesungguhnya memberikan makna ganda yang harus menjadi pegangan dan tuntunan kita. Yang pertama, bahwa Allah sudah menguduskan Maria sejak dikandung oleh ibunya, sehingga ia terlahir suci. Ia dipantaskan oleh Allah sendiri dengan menjadi bunda Yesus. Maria harus disucikan oleh Allah supaya ia pantas untuk putra yang akan dilahirkannya. Maka setiap orang Kristen harus menjadikan Maria sosok panutan dengan memelihara hidup suci, sehingga rahim hatinya selalu tersedia dan pantas untuk palungan Yesus, sehingga hidupnya dikuduskan selalu oleh Putra Allah sendiri. Yang kedua, bahwa oleh sakramen baptis kita dilepaskan dari segala noda dosa, juga dari noda dosa asal warisan Adam dan Hawa. Dan selanjutnya kita didoakan oleh gereja kudus untuk menolak setan dan hanya percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Pesta ini mengingatkan kita pada kelahiran baru
dalam Tuhan berkat sakramen pembaptisan yang mulia. Jadi, pentingnya pesta hari ini adalah supaya kita meneladan Maria dan kesuciannya, menolak setan dan hanya berserah pada kehendak Allah. Bersama dengan Bunda Maria, marilah kita berkata dengan rendah hati, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Apakah aku sudah memelihara hatiku suci dan pantas untuk kediaman Tuhan Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pesta kelahiran Bunda Maria. Ingatkanlah kami selalu untuk memelihara hidup kudus dan berkenan di hati-Mu. Lepaskanlah kami dari segala yang jahat, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.